Gimana kalau saya bilang cara terbaik buat nyelesain lebih banyak hal itu justru dengan berhenti mencoba jadi sempurna? Kedengarannya aneh kan? Tapi itulah inti dari pembahasan kita kali ini. Sebuah konsep yang menurut saya revolusioner banget yang disebut rahasia 3/4 matang. Nah, kutipan dari pelukis legendaris Eugene Delacroix ini pas banget. Ini dia paradoksnya. Makin kita terobsesi ngejar yang namanya sempurna, seringnya kita malah makin jauh dari hasil yang luar biasa. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda ngerasa mandek, kayak beku gitu, cuma karena ngerasa semuanya harus perfect? Nunda-nunda terus buat mulai, atau revisi lagi, sampai akhirnya nggak selesai-selesai. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan materi kali ini cocok banget buat Anda. Oke, kita bedah dulu ya masalahnya. Ini namanya jebakan kesempurnaan. Kedengarannya sih mulia ya, jadi sempurna, tapi sering banget justru inilah yang jadi penghalang terbesar kita buat maju. Gini cara kerja jebakannya. Ada cerita menarik nih tentang seorang mahasiswa arsitektur yang super jenius. Idenya brilian, karyanya keren banget. Tapi ada satu masalah fatal, dia nggak pernah bisa ngumpulin tugas tepat waktu. Kenapa coba? Karena semuanya harus sempurna menurut dia. Ironis banget kan? Bakatnya yang luar biasa itu malah hampir bikin dia gagal karena tercekik sama standarnya sendiri. Nah, lihat deh perbandingan ini. Ini kuncinya. Sebuah ide itu bisa setengah mateng, terlalu mentah, jadi ya nggak ada gunanya buat siapa-siapa. Di sisi lain ada ide yang terlalu matang atau gosong. Ini ide yang kita simpan kelamaan, kita poles terus sampai kilaunya hilang, momentumnya lewat. Tapi di tengah-tengahnya itu ada sweet spot, yaitu 3/4 matang. Disinilah keajaiban terjadi. Jadi, kalau terlalu matang itu masalah, terus solusinya apa dong? Nah, kita masuk ke rahasia 3/4 matang. Siap-siap ya, karena ini bisa jadi superpower baru Anda buat berinovasi dan jadi lebih produktif. Penting nih buat dicatat. 3/4 matang itu bukan berarti asal jadi atau kerjaan malas-malesan ya. Sama sekali bukan. Ini tuh seni buat tahu kapan waktu yang pas buat melepas ide kita. Yaitu pas idenya udah punya kerangka yang jelas, tapi masih punya ruang buat tumbuh. Ruang buat diisi sama masukan dan kolaborasi dari orang lain. Analogi paling enaknya, masak pasta. Coba bayangin deh kalau Anda masak pasta sampai lembek di panci pas dicampur saus, jadinya gimana? Benyek kan? Nggak enak. Tapi kalau Anda angkat pas masih al dente atau 3/4 matang, pasta itu bakal nyerap sausnya dengan sempurna. Nah, saus itu ibaratnya masukan, ide baru dan kolaborasi. Ide Anda sama kayak pasta bakal jadi jauh lebih lezat kalau nyerap saus dari dunia luar. Tapi untuk bisa melepas ide pas 3/4 matang, ada satu pola pikir yang harus kita bongkar total. Cara kita mandang kegagalan. Karena gagal itu bukan kiamat. Anggap aja itu data yang harganya mahal banget. Ada cerita legendaris dari arsitek visioner Buckminster Fuller. Dia nantang mahasiswanya bikin kubah tensegrity yang super rumit dan mau dipresentasiin di depan umum. Semua orang udah kumpul, suasana tegang, nungguin momen puncaknya. Dan pas kabel tegangan terakhir ditarik, kerak. Seluruh struktur itu ambruk, hancur berkeping-keping. Di depan semua orang. Benar-benar kegagalan total yang memalukan. Mahasiswanya hancur lebur perasaannya. Mereka ngerasa gagal total. Proyek berbulan-bulan hancur gitu aja dalam sedetik di depan dosen mereka yang terkenal. Tapi di tengah keheningan yang canggung itu, Fuller justru teriak gembira. Dia bilang, "Fantastis, kita berhasil. Kita baru aja nemuin titik lembah di desainnya." Kelihatan kan bedanya? Buat mahasiswa, itu bencana. Buat Fuller, itu adalah data paling berharga yang bisa mereka dapetin. Nah, itulah cara seorang inovator sejati melihat kegagalan. Kisah tadi luar biasa, tapi pertanyaannya sekarang jadi praktis. Gimana caranya kita tahu kalau sesuatu itu udah 3/4 matang? Jawabannya adalah dengan mengkalibrasi usaha. Artinya kita harus pinter-pinter ngukur tingkat usaha yang pas buat setiap tugas. Coba dipikirin, level keseriusan buat bikin draft email internal sama persiapan buat ngeluncurin roket ke Mars. Sama nggak? Jelas beda jauh lah ya kan? Masalahnya kita sering banget nganggap draft email itu seolah-olah kayak peluncuran roket. Kuncinya adalah belajar bedain mana yang taruhannya tinggi dan mana yang cukup baik aja itu udah lebih dari cukup.
Nah, ini ada panduan praktisnya, 3 langkah yang bisa langsung Anda pakai. 1. Nilai taruhannya. Ini misi ke Mars atau cuma email biasa? 2. Kalibrasi usahanya. Perlu 110% atau 75% aja udah hebat? Ingat, untuk tugas berisiko rendah, cukup baik itu strategi jenius. 3. Pasang deadline. Batas waktu yang jelas itu maksa kita buat melepaskan pekerjaan kita dan berhenti ngutak-ngatik tanpa henti. Oke, kita udah bahas masalahnya, solusinya, sama cara praktisnya. Sekarang, mari kita satukan semuanya. Ini semua tentang membebaskan ide-ide Anda dari penjara perfeksionisme. Jadi intisarinya apa? Gini aja, biasakan untuk melepaskan ide saat 3/4 matang. Anggap kegagalan sebagai guru, bukan hakim. Sesuaikan usaha dengan taruhannya. Dan yang paling penting, buka diri buat kolaborasi. Karena ide terbaik itu nggak lahir dalam kesendirian, tapi pas berinteraksi sama dunia. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda, dan coba jawab dalam hati. Ide brilian apa yang sekarang lagi Anda eramkan? Kelamaan, cuma karena takut belum sempurna. Mungkin udah saatnya ide itu dibiarkan 3/4 matang. Mungkin hari ini adalah hari yang tepat buat melepaskannya dan lihat keajaiban apa yang bakal terjadi.